anaknya. Anaknya sedang menggunakan tudung merah, sehingga orang-orang menyebutnya dengan gadis si tudung merah. Pada suatu hari, ibunya menyuruh si tudung merah untuk mengantarkan buah-buahan ke neneknya yang sedang sakit. Tudung merah, maukah kamu mengantarkan buah ini ke nenekmu yang sedang sakit? Tentu saja, aku mau. Setelah itu, ibunya berpesan bahwa si tudung merah tidak boleh meninggalkan jalan hutan kelinci. Pada saat itu, si tudung merah berangkat dengan riang, gembira, dan sambil nyanyi-nyanyi. Aku sangat bingung sekali. Kenapa hutan ini disebut jalan hutan kelinci? Padahal aku tidak mendengar kelinci satupun. Setelah berjalan cukup lama, si tudung merah akhirnya sampai di jalan yang dipenuhi oleh banyak bunga-bunga. Dan si tudung merah mengatakan, sepertinya jika aku memetikkan bunga untuk nenek dan membawakannya, pasti nenek senang. Si tudung merah keasikan memetik bunga, sehingga ia tidak sadar bahwa ia telah melenceng dengan jalannya. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Ternyata suara itu berasal dari suara serigala yang sangat jahat. Si tudung merah pun kaget dan tanpa sengaja melemparkan keranjangnya. Serigala pun menghampirinya dan membantunya membersihkan keranjangnya. Serigala pun mengembalikan keranjangnya kepada si tudung merah. Dan serigala menanyakan, mau kemana kamu anak kecil? Aku mau ke rumah nenekku. Rumah kuning di ujung hutan sana. Ya sudah, kamu lanjutlah memetik bunga. Aku akan menyampaikan ini ke nenekku bahwa kamu akan ke sana. Iya. Lalu serigala pun lari secepat mungkin karena mendengarkan suara tembakan dari sang pemburu. Tudung merah pun tersadar bahwa dirinya telah tersesat dan mulai menangis. Pemburu pun mendengar suara tangisan si tudung merah dan mulai menghampirinya. Kenapa kamu anak kecil? Aku sedang mencari serigala yang sudah lama aku buru. Apakah kamu melihatnya? Si tudung merah pun sangat malu karena ia tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dan si tudung merah berkata, sebenarnya aku ingin mengantarkan buah ini ke nenekku, tapi aku tersesat dan tidak tahu jalannya. Rumah nenekku, rumah kuning yang ada di ujung hutan sana. Ayo anak kecil, aku antar kamu ke rumah nenekmu. Dan bersamaan waktu, serigala pun sampai di rumah neneknya dengan cepat. Siapa itu? Serigala dengan merubah suaranya. Ini aku, Nek, si tudung merah. Masuklah sayang, pintunya tak dikunci. Serigala pun masuk ke rumah nenek dengan muka yang tersenyum. Setelah beberapa waktu, si tudung merah dan pemburu pun sampai di rumah nenek. Dan pemburu berkata, cepatlah masuk anak kecil, segeralah temui nenekmu. Si tudung merah pun mengetuk pintu rumah nenek. Siapa itu? Ini aku, Nek, si tudung merah. Masuklah sayang, pintunya tak dikunci. Si tudung merah pun heran, mengapa suara neneknya berubah. Si tudung merah pun sadar bahwa neneknya sakit. Mungkin suara
Serigala pun berkata, "Terima kasih sayang telah membawakanku buah. Kemarilah mendekat, aku ingin memelukmu." Si tudung merah pun meletakkan keranjangnya ke bawah. Namun si tudung merah tidak mendekat karena merasa neneknya akan berubah. Si tudung merah pun bertanya kepada neneknya, "Kau kenapa tanganmu besar sekali, Nek?" "Supaya aku bisa memelukmu lebih erat." "Kau kenapa telingamu besar sekali, Nek?" "Supaya aku bisa mendengarkanmu lebih jelas." "Kenapa matamu besar sekali, Nek?" "Supaya aku bisa melihatmu dengan lebih baik." "Kau kenapa gigimu tajam sekali, Nek?" "Supaya aku bisa memakanmu dengan lebih baik." Serigala pun menangkap tudung merah, dan tudung merah berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Si pemburu pun mendengar suara teriakan tudung merah dan langsung bergegas berlari menghampiri tudung merah untuk menolongnya. Ketangkap kau serigala jahat. Dan setelah itu pemburu pun membedah perut serigala dan mengeluarkan nenek dari perut serigala. Setelah itu pemburu pun mengeluarkan serigala dari rumah nenek. Nenek, tudung merah pun makan buah bersama. Setelah itu si tudung merah pun pamit kepada nenek untuk mau pulang. Dan nenek berpesan, "Berjanjilah agar tidak mempercayai kata-kata serigala dan langsung pulang."